selamat datang di Brilliant M Channel, channel dimana aku menyampaikan berbagi tentang keseharian yang aku lakukan atau mungkin kesenangan juga hobi gitu ya, yang mungkin bisa memberikan inspirasi, motivasi atau juga memberikan wawasan baru buat kalian. Dalam kesempatan kali ini, aku pengen banget berbagi dengan kalian semua tentang salah satu proses tahapan yang dilakukan saat ini oleh banyak orang, yaitu dalam seleksi penerimaan CASN, baik CPNS ataupun CP3K. Well, aku tahu mungkin kalian klik video ini karena ada tulisan penyuluh agama Kristen. Dan ini nggak clickbait sih sebenarnya, karena emang pengalaman yang akan aku bagikan adalah seputar apa yang aku lakukan juga beberapa waktu yang lalu dengan formasi penyuluh agama Kristen yang aku ambil pada tahun 2019. Tapi sepemahamanku sendiri, SKD itu sebetulnya nggak dibedain yang gitu-gitu banget sesuai formasi sih, karena SKD itu adalah sesuatu yang mendasar banget, soal-soalnya itu umum banget dan harusnya menjadi pengetahuan dasar yang dikuasai oleh para calon ASN. Nah, tahapannya apa nih untuk kita mempersiapkan diri dalam akan menghadapi SKD ini? Karena kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu itu sudah dikeluarkan jadwal tesnya. Aku sendiri akan berbagi ke dalam beberapa tahapan ya, yang aku lakukan, yang aku rangkumkan setelah aku pikir-pikir lagi ya, kemarin aku ngapain aja ya waktu aku mempersiapkan diri untuk SKD. Nah, berikut ini. Pertama, ketahui dulu apa itu SKD atau seleksi kompetensi dasar. SKD adalah tes tahap pertama setelah kamu lolos di seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi sendiri juga nggak bisa dibilang mudah ya, karena kita harus detail banget, harus teliti banget untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan kita upload. Nah, dalam SKD itu kita harus tahu bahwa seleksi kompetensi dasar ini terbagi menjadi bisa dibilang 3 bagian yang harus dipelajari, yang harus dipersiapkan. Apa aja tuh? Yang pertama, TWK atau tes wawasan kebangsaan. Yang kedua, TIU atau tes intelijensi umum. Dan yang ketiga, TKP atau tes karakteristik pribadi. Dan setiap bagian tadi, baik TWK, TIU ataupun TKP, masing-masing itu punya passing grade yang harus dilampaui oleh teman-teman. Kalau teman-teman hasil tesnya dari 3 bagian itu di bawah passing grade, itu kemungkinan teman-teman nggak akan lolos. Dan setahu memang nggak akan lolos, karena yang di atas passing grade itu mungkin banyak gitu ya. Kalau nggak salah, untuk SKD tahun 2023 ini terdiri dari 110 soal, dimana terdiri dari 3 bagian tadi ya, TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, passing grade-nya sendiri gimana? Ini aku sambil baca ya, biar nggak salah ya. Jadi untuk TWK terdiri dari 30 soal dan punya nilai ambang batas paling bawah itu 65. Jadi kamu nggak boleh dapat nilai di bawahnya 65, karena itu nggak akan lolos. Kemudian untuk TIU ada 35 butir soal dan punya nilai ambang batas 80. Sementara itu yang paling gede nilainya, TKP, terdiri dari 45 soal, ambang batasnya passing grade-nya adalah 166. Nilai totalnya sendiri adalah 550 poin, itu adalah nilai sempurna. Jadi batas nilai passing grade total semuanya berapa yang harus kamu capai? Yaitu tadi ya, 65 ditambah 80 ditambah 166 sama dengan 311. Itu adalah nilai minimal yang harus kamu capai. Tapi yaitu tadi harus dinilai, harus dilihat lagi per bagiannya. TWK sudah mencapai ambang batas belum? TIU sudah sampai belum? Begitu juga dengan TKP. Jadi 311 itu masing-masing tadi harus sesuai dengan ambang batasnya. Kalau enggak, ya dianggap salah satunya gagal dan kita jadi nggak lolos. So, gimana caranya supaya kita bisa dapat nilai SKD memenuhi ambang batas, dan lebih dari itu, kalau bisa malah bisa nilai sempurna? Gimana caranya nih? Nah, kalau yang pertama tadi kita mengetahui apa itu SKD, maka yang kedua aku mau sharing bahwa penting banget mempersiapkan SKD ini, kita juga mesti mengenal bagaimana sih jenis soal yang bakal kita hadapi. Caranya gimana supaya kita kenal? Kalau aku dulu, jadi di video ini aku tuh pengen sharing apa yang aku lakukan dulu gitu loh. Kalau nanti ternyata kalian menemukan cara sendiri yang juga lebih efektif, lebih baik, bisa banget gitu ya, kalian juga berbagi sama orang lain. Nah, ini adalah pengalamanku.
Jadi untuk bisa mengenali soal-soal di SKD, waktu itu aku beli buku tes CPNS. Jadi emang waktu itu aku bener-bener pergi ke salah satu toko buku besar, kemudian aku beli buku tes CPNS. Jadi setelah membandingkan dari banyak banget macamnya, aku bandingkan yang menurutku oke, ini kayaknya isinya oke nih dan memenuhi cukup lengkap gitu ya. Dan akhirnya aku beli itu dan aku kerjakan, meskipun gak rutin-rutin banget, tapi at least hari per hari, bisa sehari 2 hari gitu ya, untuk mempersiapkan SKD itu aku belajar ngerjain soal-soalnya. Nah untuk sekarang gak cuman pakai buku fisik aja untuk ngerjain soal, ada juga cara yang lainnya. Yang pertama, kamu bisa download aplikasi di Play Store, di Google Play Store, pakai aja keyword soal CPNS 2023 misalnya kayak gitu ya, atau soal CASN 2023 itu. Atau selain download di aplikasi, kamu juga bisa tes secara online untuk menjajal, mencoba bagaimana itu rasanya mengerjakan SKD. Nah mungkin yang ketiga ini yang pakai web itu mungkin semakin berasa gitu ya. Kita bisa kayak bisa nge-role play, kita bisa merasakan kurang lebihnya mengerjakan SKD itu kayak apa. Jadi menurutku untuk mengerjakan soal ini cukup penting karena dimanapun gitu ya, aku merasa diriku itu nggak lucky gitu. Karena kata orang ada yang bilang udah coba aja, tes aja gitu, nggak disiapin nggak apa-apa toh, rezeki-rezekian gitu ya. Nah aku karena merasa orangnya tidak selaki itu, misalnya door prize aja aku jarang dapet ya, tiap ada acara apa yang masal gitu ya, aku jarang banget dapet. Makanya aku butuh untuk mempersiapkan diri dengan baik supaya aku nggak grogi dan aku bisa mengerjakan soal-soal SKD dengan baik. At least semuanya terisi gitu ya, terisi dengan dipikirkan yang sepatutnya gitu loh, nggak asal ngisi aja, tapi mempersiapkan waktunya gimana, soal-soalnya gimana, harus mulai ngerjain dari mana. Nah itu aku merasa aku harus latihan dan aku harap kalian juga melakukan hal yang sama. Terus di buku-buku soal itu atau di aplikasi atau di web sih waktu itu aku nggak nyoba ya, tapi karena ada temen yang juga dia nyobain tes di web ternyata bisa. Nah di buku atau di aplikasi itu juga ada yang namanya rangkuman gitu ya, misalnya TWK tentang tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu apa sih yang harus dipelajari? Jadi di situ akan ada rangkuman-rangkuman tentang sejarah sebelum kemerdekaan, kemudian proses kemerdekaan sampai sejarah setelah kemerdekaan dan seterusnya. Pokoknya terkait dengan wawasan kebangsaan Indonesia. Termasuk juga nanti di kisi-kisi soal itu juga ada contoh pengerjaan soalnya. Ada misalnya TIU ya, soal-soal matematis. Nah itu juga ada cara penyelesaiannya gimana gitu ya. Jadi nggak cuma kita asal ngerjain aja, tapi juga dikasih solusi cara mengerjakannya seperti apa. Itu kan menolong banget gitu ya. Nah pentingnya latihan itu kayak gitu, kita bisa mempertimbangkan pengaturan waktunya, dimana kita harus mengerjakan yang mana dulu atau meninggalkan yang sulit untuk dikerjakan kemudian dan seterusnya gitu ya. Terkait dengan itu masuk saran yang ketiga. Jadi kalau yang pertama tadi kita ngenalin SKD itu apa, yang kedua belajar latihan soal-soalnya, maka yang ketiga menurutku untuk mempersiapkan SKD itu kita bisa dengan cara nonton YouTube video-video yang udah dibuat sama para pendahulu kita yang udah sukses, yang udah lulus dari CASN, CASN dan mereka berbagi pengalaman mereka. Menurutku YouTube itu sangat menolong banget. Karena seperti yang kalian lakukan saat ini ketika nonton videoku, maka aku dulu juga begitu gitu ya. Aku cukup rajin untuk nontonin video-video orang-orang yang lebih senior yang udah lulus duluan dari CASN, dan itu memberikan input yang banyak banget. Termasuk mungkin nanti kalian bisa cari tahu mana yang lebih dulu dikerjain, TWK, TIU atau TKP dan seterusnya gitu ya. Banyak pertanyaan detail yang mungkin ingin kalian tanyakan tentang SKD, maka YouTube bisa menjawabnya buat kalian. Jadi tes SKD itu menurutku juga nggak bisa asal-asalan dikerjain. Yang penting udah daftar, yang penting udah diterima berkasnya gitu ya dan seterusnya. Enggak, menurutku kalau kalian emang ingin berhasil, ingin lulus dalam tes CASN ini, kalian juga harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tes SKD.
karena SKD tak semudah itu yang kau bayangkan, guys. So, jadi itu kiat-kiat atau apa yang aku lakukan dulu untuk mempersiapkan SKD. Sound simple ya, mengenal apa itu SKD, belajar soal-soalnya, dan nonton YouTube itu terdengarnya simple, sederhana, gampang. Tapi sebenarnya itu juga butuh ketekunan loh. Gak cuman ya udah sekedar jalan, sekedar gampang enggak sih. Itu juga butuh ketelatenan, butuh ketekunan untuk belajar supaya ketika nanti kamu duduk di hadapan komputer yang dipakai untuk tes, kamu udah jauh lebih siap dan tinggal oke, I'm ready. So, terima kasih udah menonton. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menjadi salah satu pertolongan untuk kalian dalam menghadapi SKD CASN tahun 2023. Dan untuk kalian para penyuluh agama Kristen, aku udah sempet buat video tentang SKB penyuluh agama Kristen yang bisa kalian lihat di salah satu videoku. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sukses untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.